Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKO Depok 1. Di sini aku dan juga Kenneth. ya, hai semuanya. Kami akan membantu ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kenneth. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul pada pagi ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami yang ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga berkati Kak Nuning yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu supaya kami bisa melakukannya di hidup kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Untuk itu aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dengan penuh semangat ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua yaitu Allahku. Anakku besar. Ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oh ya Kak Utin, minggu lalu aku dan teman-teman ngerjain tugas lo dari Candy. Yuk kita lihat tayangan videonya. Yuk. Nama saya Berva. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 Ayat 2. ayat 2. Beribadahlah Kepada Tuhan kepada Tuhan dengan sukacita. sukacita. Datanglah Datanglah ke hadapannya dengan dengan sorak-sorai. sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan
sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Siang kakak-kakak, hari ini aku membaca Alkitab Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih kakak-kakak. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom, ini dengan saya Davin. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih. Nama saya Ivan Alexander, kelas pertama. Saya akan membacakan Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih. Shalom, nama saya Kairi Kristabel Manuela dari kelas pertama sekolah minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Thank you, God bless you. Mazmur 100 ayat 2. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowas Christopher Putranto. Kali ini saya akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih dan shalom, selamat pagi, sampai jumpa. Shalom. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Ini dengan saya Aquenal. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Perasaan saya dengan saat mengikuti sekolah minggu beribadah. Perasaannya gimana? Perasaan saya senang banget saya. Terus? Sekolah minggu. Bersukacita? Bersukacita kepada Tuhan, ketemu Tuhan dan kakak-kakak dan sekolah minggu dan teman-teman. Terima kasih.
perasaan saya saat sekolah minggu. Saya sangat senang, bersuka cita bertemu dengan Tuhan dan teman-teman juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Kali ini Dania mau mengucapkan apa perasaan Dania pas sekolah minggu online. Dania pas sekolah minggu, Dania merasa senang, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, dan Dania akan melakukan firman-Nya. Terima kasih. Bye-bye kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Sekarang Erin mengucapkan perasaan Erin pada saat Erin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Erin senang bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online dan Erin ingin melakukan yang terbaik dan mau taat, rajin berdoa setiap hari. Demikian perasaan Erin. Dah. Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari kelas pertama sekolah minggu GKO Depok 1. Kylie akan sharing tentang ibadah sekolah minggu GKO Depok 1. Kylie ingin sekolah minggu online melalui Zoom setiap hari Minggu. Thank you, God bless you. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Perasaanku saat ibadah offline adalah awalnya aku merasa sedih karena tidak bisa beribadah di gereja dan tidak bisa bertemu kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Tetapi karena ini masa pandemi, kita tidak boleh kehilangan sukacita walaupun hanya beribadah di rumah. Dan jangan lupa ya untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan supaya pandemi cepat berlalu dan kita bisa ketemu bersama lagi. Terima kasih. Saya bersuka cita bisa beribadah sekolah minggu walau lewat online. Saya bersyukur masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus bersama teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Selama ini ibadah sekolah minggu GKO Depok 1 sudah oke. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih untuk kakak-kakak pengasuh yang sudah melayani ibadah sekolah minggu. Aku berharap supaya ibadahnya lebih seru, bisa lebih atraktif lagi. Makasih. Lalu perasaan aku ketika sekolah minggu senang, bahagia, sukacita, bisa bertemu teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu dengan Tuhan. Terima kasih. Wah, keren banget kalian, Kenneth dan juga teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan, jangan lupa ya minggu depan kita tunggu. Oh iya teman-teman, kita akan ada persembahan pujian dari Ezra dan juga Cei. Yuk kita lihat videonya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak
happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, keren banget Ezra dan Cey. Gimana Kenneth? Keren banget kan ya? Iya Kak, keren banget. Iya. Nah teman-teman, sekarang kita akan Mendengarkan firman Tuhan dari Kak Nuning. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari memuji Tuhan dengan nyanyian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Nuning pada pagi hari ini dalam ibadah online Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1. Senang sekali kakak bisa menjumpai adik-adik lagi. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mulai membuka kitab suci kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap Engkau, mengucapkan terima kasih, puji syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami semua di dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus, dan Tuhan mengenyahkan segala kuasa jahat yang akan mengganggu kami. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang menuntun kami pada pagi hari ini, menolong kami untuk dapat mengerti isi firman-Mu dengan sebaik-baiknya dan menyerapnya ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita, Bapak juga tolong Kak Nuning yang mau membawakan cerita. Dan Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, semuanya kiranya berasal daripada-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, sudah siap semua dengan kitab sucinya? Yuk kita buka kitab suci kita. Kita buka di Perjanjian Lama. Kita mau belajar dari Perjanjian Lama pada pagi hari ini. Kita belajar dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Kitab Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Oke? Sudah ketemu semua?
Ayo, mari kita baca bersama-sama. Ayat 7-11. Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Siapa yang ingat? Kita membaca tentang hakim siapa? Hakim Otniel. Iya, latar belakangnya adalah pada waktu itu bangsa Israel belum memiliki seorang raja yang memimpin mereka. Jadi mereka dipimpin oleh hakim, seorang hakim yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan tugas para hakim itu adalah menjaga, mendidik bangsa Israel. Dan yang terpilih pertama oleh Tuhan adalah Otniel tadi. Adik-adik sudah membaca tadi di kitab suci, Otniel dipilih oleh Tuhan. Kemudian roh Tuhan menghinggapi Otniel, dan Otniel yang membawa bangsa Israel menang atas bangsa dari Aram Mesopotamia, ya, Raja Aram Mesopotamia. Mereka menang perang atas Aram Mesopotamia, dan kemudian Otniel yang memimpin bangsa Israel selama berapa tahun tadi adik-adik membaca? 40 tahun lamanya. Nah, adik-adik dari cerita tersebut adik-adik bisa melihat bahwa bangsa Israel ini melakukan satu kesalahan, kemudian Tuhan hukum dengan menyerahkan mereka ke bangsa-bangsa lain, ya. Nah, kemudian orang Israel minta ampun sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan supaya mereka boleh dibebaskan dari bangsa lain ini, dan Tuhan mengirimkan pertolongan. Adik-adik, hakim-hakim ini kalau adik-adik baca di kitab suci ini nanti, ya, sudah kalau adik-adik pengen tahu, hakim-hakim ini ada banyak, ya, tidak hanya Otniel yang kemudian melanjutkan, ada Hakim Ehud, ada Samgar, Deborah, ada Gideon, dan masih banyak lagi, ya. Nanti adik-adik boleh baca sebelum bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, mereka dipimpin oleh para hakim-hakim, dan yang pertama adalah Otniel ini tadi. Nah, adik-adik, kalau dari cerita ini tadi, dari firman Tuhan ini tadi, apa yang adik-adik boleh belajar dari bangsa Israel, dari Bapak Otniel ini, apa adik-adik? Yang pertama adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita. Nah, Kak Nuning, tapi gimana kalau kita melakukan satu kesalahan? Apakah Tuhan nggak sayang lagi sama kita? Iya. Nah, jawabannya ada di yang kedua. Yang kedua, nomor 2 ini, meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita enggak taat, kita tetap dapat
peringatan. Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kita akan perilaku kita yang salah. Jadi jangan salah ya adik-adik, walaupun adik-adik melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap sayang sama adik-adik. Tuhan akan menegur, Tuhan akan memberikan peringatan bahwa nih loh, kamu ini salah. Nah, dan yang ketiga adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana teguran dari Tuhan tadi, apakah sanggup membuat kita bertobat, sanggup kita mengalahkan godaan dosa. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus juga bisa mendengar peringatan Tuhan, teguran dari Tuhan, dan kita harus segera bertobat. Kita harus segera sanggup mengalahkan gangguan godaan dosa tadi. Nah, berarti ada tiga poin tadi ya adik-adik. Nah, kakak mau ajak adik-adik lagi buka Alkitab lagi kalau tadi di Perjanjian Lama, kita buka di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Ibrani. Adik-adik buka di Ibrani. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Sudah ketemu? Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, kakak akan bantu bacain ya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik mendapat hukuman, mendapat teguran, peringatan atau sanksi dari entah itu dari Pak Guru, Bu Guru, atau dari Mama atau Papa, ya kan? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Saya kak, ya, pernah ya. Nah, apakah itu karena mereka membenci adik-adik atau mereka nggak sayang sama adik-adik? Mereka melakukan ini, memberi adik-adik hukuman, memberikan adik-adik peringatan, itu adalah karena mereka mengasihi adik-adik, mereka sayang sama adik-adik, supaya adik-adik segera berbalik dari jalan yang salah, yang tidak benar, supaya adik-adik mengetahui perilaku yang tidak benar dan perilaku yang benar. Karena mereka mengasihi adik-adik, mereka sayang sama adik-adik, mereka pengen adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendisiplinkan adik-adik supaya adik-adik tahu, oh ini salah, berarti saya salah, supaya kedepannya adik-adik menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberkati kita dengan berbagai macam pemberian dan berkat-berkat yang banyak itu, tetapi cara Tuhan mengasihi kita itu tidak hanya dengan memberkati kita dengan banyak berkat, dengan banyak pemberian, tapi Tuhan juga mengasihi kita dengan cara mendisiplinkan kita. Setiap kita salah, Tuhan tegur, Tuhan peringatkan. Jadi adik-adik juga harus taat dan dengar-dengaran pada saat Tuhan mendisiplinkan kita. Melalui siapa? Melalui mama, papa, bapak, ibu guru tadi, supaya adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Nah, demikian pun adik-adik juga harus mencontoh Hakim Othniel. Selain adik-adik sendiri harus dengar-dengaran, adik-adik juga harus berani. Adik-adik harus bisa juga menegur teman yang salah, atau adik, membimbing adik, mendisiplinkan, menjaga supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan, membimbing adiknya atau temannya, menegur temannya, nggak boleh nyontek loh,
kata bu guru, kata pengasuh sekolah minggu, kakak pengasuh sekolah minggu mencontek itu tidak baik, Tuhan nggak suka. Nah, jangan perilaku yang benar, yang tidak benar itu adik-adik diamkan atau malah adik-adik dukung. Iya, nyontek aja daripada belajar, pusing lah, ya kan? Tidak boleh begitu, tapi kita harus berani menegur bahwa oh, kata Tuhan ini tidak boleh. Kata Tuhan ini tidak baik, kata Tuhan ini salah. Jadi adik-adik harus menegur teman adik-adik itu atau memberi contoh yang baik mengenai perilaku yang baik kepada teman adik-adik. Nah, seperti itu tadi firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Adik-adik mengerti bahwa walaupun Tuhan mengasihi adik-adik dengan cara memberkati, tapi kalau adik-adik salah, adik-adik melakukan perilaku yang salah, Tuhan juga akan menegur, Tuhan juga akan memberikan peringatan. Dan adik-adik harus mendengarkan peringatan itu, adik-adik harus segera bertobat dan harus mengalahkan godaan dosa. Nah, adik-adik, kakak ingat minggu lalu Kak Endi memberikan tugas pada adik-adik. Nah, minggu ini kakak juga akan memberikan tugas kepada adik-adik. Kakak akan memberikan tugas ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6 tadi. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 kakak ulang baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, agak panjang, tapi kakak harap adik-adik bisa menghafalnya. Ada 2 ayat dan selain menghafalnya adik-adik, kakak harap adik-adik juga bisa mengerti isi dari ayat hafalan ini, ya. Dikirimkan di hari Kamis kepada kakak-kakak tanggal 7 Oktober jam 12 paling lambat, jam 12 siang paling lambat. Dikirim ke alamat di bawah ini nanti atau ke kakak-kakak pengasuh. Oke, kakak tunggu tugas minggu depan, jangan lupa dikerjakan. Oke, kita sudah sampai di akhir dari firman kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik bisa dapat mencontoh Hakim Othniel ini tadi dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Tuhan, mama, papa, Pak Guru, Bu Guru, dan menjadi pribadi yang lebih baik, taat kepada Tuhan. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap Engkau, mengucap puji syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mencontoh Hakim Othniel yang mau berani menegur setiap kesalahan, perilaku-perilaku yang salah, dan mau menjadi anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan setiap peringatan yang diberikan kepada Tuhan, sehingga kami apabila kami bersalah, apabila kami melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, kami boleh segera bertobat dan segera mengalahkan semua gangguan dari pada dosa tersebut. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan, dan Tuhan menolong kami agar kami terus boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami teringat teman-teman kami yang sedang sakit, barangkali sedang sakit, Tuhan tolong jamah, sembuhkan sehingga boleh kembali sehat seperti sedia kala dan kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang termanis dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, cerita yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, kakak ada satu video lagu. Adik-adik boleh ikut juga bernyanyi, menyaksikan video lagu tersebut. Adik-adik boleh ikut bernyanyi memuji Tuhan. Oke, kita akan saksikan videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik, terus jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Ku naikkan terima kasihku kepadamu. Terima kasih Kak Nuning atas ceritanya. Teman-teman, minggu ini Kak Nuning sudah kasih tugas. Jangan lupa dikerjakan ya dan kirim di alamat ini. Paling lambat tanggal 7 Oktober 2021 pukul jam 12 siang. Nah teman-teman, di minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Yuk kita ucapin Kenneth. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah memuji dan belajar firman Tuhan. Dan sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan melalui Pak Pendeta. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kalian selalu berada dalam pimpinan penyertaan Tuhan dan selalu sehat selalu karena Tuhan menjaga kalian. Bagaimana ibadah sekolah minggu pada hari ini? Pak Pendeta percaya kalian pasti menikmati sukacita, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalian juga sudah diajak untuk mendengarkan firman Tuhan yang membuat kalian hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa meminta berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus,
yang mempunyai kehidupan ini senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai anak-anak sekolah minggu sampai kalian memiliki masa depan bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberkati kalian luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke teman-teman, ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu GKU Depok 1. Kesehatan ya teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Dadah.